Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini kembali kita akan belajar agama Kristen dalam pembelajaran yang ke-11. Aku menyayangi dan menolong teman. Siapa di sini suka menolong teman? Nah, pasti semuanya suka menolong teman. Baik, sebelum kita akan mulai pembelajaran, anak-anak dapat mempersiapkan bukunya dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama lagu Yesus Sayang Semua. Semua sudah bisa? Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. 1, 2, 3. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nah, sebelum kita akan melanjutkan pelajaran pagi ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak dapat mengambil sikap berdoa yang baik. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kehidupan dan kesehatan kepada kami. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat belajar dan memahami setiap pelajaran pagi ini. Berkatilah guru kami yang akan mengajar dan kedua orang tua kami yang mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ada kisah di dalam Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-17 sampai dengan 26. Anak-anak dapat mendengarkan kisah berikut dengan baik supaya anak-anak dapat memahami. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Suatu kali, Yesus sedang mengajar di Kapernaum. Banyak orang datang berkerumun, ingin melihat Yesus dan ingin mendengar tentang pengajaran Yesus. Sehingga tidak ada tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Banyak orang ingin sekali mendengar Yesus. Mereka juga ingin melihat bagaimana Yesus sangat peduli kepada orang banyak, mengasihi orang di sekitar, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Yesus sangat peduli pada mereka. Banyak perbuatan-perbuatan dan mujizat yang dilakukan Yesus untuk menyembuhkan orang yang sakit. Saat itu, ada seorang yang sedang sakit lumpuh. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Kakinya tidak bisa berjalan. Kasihan sekali ya nak. Nah, ada 4 temannya mendengar bahwa Tuhan Yesus datang di kota Kapernaum. Nah, mereka sudah mendengar bagaimana Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Akhirnya, keempat orang ini datang menemui orang lumpuh itu. Mereka memberitahu bahwa Yesus ada di Kapernaum. Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Nah, keempat orang ini mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Apa yang dilakukan? Mereka melihat banyak orang berkerumun. Mereka tidak bisa masuk karena di situ penuh sesak. Tetapi
keempat orang ini mempunyai gagasan dan berpikir bagaimana caranya membawa temannya ini sampai kepada Yesus. Akhirnya mereka membongkar atap rumah itu dan membuka atap rumah itu. Dan kemudian mereka menaikkan ke atas atap rumah itu orang yang lumpuh itu. Dengan bekerja sama yang baik, mereka melakukan dan mereka menurunkan orang lumpuh itu dan tempat tidurnya tepat di depan Tuhan Yesus. Ya, banyak orang kaget, heran, dan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh keempat orang ini. Ya, kemudian Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan dan berkata kepada orang lumpuh ini, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Seketika itu juga, apa yang terjadi? Wow, orang lumpuh itu dapat berdiri. Dia sembuh. Dia bersorak kegirangan, bersukacita karena dia sudah sembuh. Luar biasa sekali bagaimana Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu. Tidak ada perkara yang mustahil ketika percaya kepada Tuhan. Akhirnya orang lumpuh itu kembali pulang ke rumahnya sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang kita peroleh dari kisah tersebut, yang pertama, teman yang baik akan selalu menunjukkan rasa sayang dan peduli jika teman yang lain membutuhkan pertolongan. Kita harus menjadi teman yang baik dalam susah maupun senang. Teladan 4 orang yang mengusung seorang yang sakit lumpuh itu adalah contoh perbuatan yang baik. Tuhan Yesus senang jika kita dapat menyayangi dan menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Anak-anak pun dapat melakukan hal yang sama. Jika ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita dapat melakukan semampu kita. Ya. Selanjutnya, anak-anak dapat menyalin dan mengerjakan di buku catatan anak-anak menjawab 5 pertanyaan berikut. Setelah ditulis soalnya dan jawabannya, anak-anak dapat memfoto dan mengirimkannya di classroom. Nah, tetap semangat belajar di rumah ya, Nak. Jaga kesehatan, selalu patuh pada nasihat orang tua. Sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran pagi ini, mari kita akan berdoa. Mari kita mengambil sikap berdoa yang baik dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teman-temanku. Aku mau menyayangi, aku mau menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.